Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Hadid yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih menghadirkan kita di majelis yang terbaik, majelis Jumat, majelis yang menjanjikan rizki yang terbaik, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Oleh karena itu, rugi kalau kemudian kita tidak hadir di majelis Jumat yang merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pengakuan sebagai orang yang beriman kepadanya, orang yang beriman kepada hari akhirat, dan orang yang pantas dan layak mendapatkan hidayahnya sedemikian rupa sehingga hidup aman dan bahagia serta sukses dan selamat baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah perintah menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu itu diperintahkan? Pertama, karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal, dan amal pengikutnya atau makmumnya ilmu. Kemudian yang kedua, karena Imam Bukhari pernah berkata, al ilmu qoblal aqwal wal amal. Jadi ilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi bagi seorang muslim, seorang mukmin yang sejati dan hakiki, sebelum berkata maka belajar ilmu yang berkaitan dengan perkataan itu. Sebelum beramal maka belajar ilmu yang berkaitan dengan amal itu. Jadi ada ilmu yang berkaitan dengan perkataan, ada ilmu yang berkaitan dengan perbuatan. Dua-duanya wajib dipelajari. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu diperintahkan karena Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam, maka hendaklah ketahui oleh kamu, annahu, bahwa sesungguhnya dia, la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah, selain Allah, wastaghfir lidzanbika, dan mohon ampunan atas dosanya. Jadi ada dua kewajiban yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Pertama, kewajiban mempelajari ilmu tauhid, ilmu yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua, perintah untuk istighfar, memohon ampunan untuk semua dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar dipanjangkan umur, agar diluaskan rizki, kemudian agar aman dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
walil mu'minina wal mu'minat. Kita juga tidak hanya memohon ampunan untuk diri kita, tapi juga untuk orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Terutama yang kaitannya dengan hari hisab. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni semua orang yang beriman, terutama pada hari hisab, agar hisabnya dimudahkan, agar hisabnya diringankan. Wallahu ya'lamu mutaqallibakum wa maswakum. Kenapa? Karena Allah mengetahui tempat usaha, tempat aktivitas kita, tempat kerja kita, dan dalam waktu yang sama Allah juga tahu tempat tinggal kita. Surat Muhammad ayat 19. Kemudian dalam tafsir Al-Wiyasa dijelaskan fa'lam ayuhan nas, maka ketahuilah wahai Nabi, fa'lam ayuhan Nabi annahu la ma'bud bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Wastaghfir lidzambik, dan mohon ampunan untuk dosamu. Wastaghfir lil mu'minin wal mu'minat, dan untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan. Wallahu ya'lamu tasarrufakum fi yaqdatikum nahara, karena Allah tahu tempat usaha dan gerak-gerikmu di siang hari. Wa mustaqarrakum fi naumikum laila, serta Allah juga tahu tempat istirahatmu di malam hari. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara menuntut ilmu yang benar. Jadi menuntut ilmu itu harus benar, harus baik, harus tepat. Cara yang pertama ikhlas, karena Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal perbuatan manusia itu tergantung niat. Kalau niatnya jelek maka hasilnya juga jelek. Kalau niatnya baik insyaallah hasilnya juga baik. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mencari guru yang tepat dan benar. Jangan asal mencari guru. Cari guru yang tepat, cari guru yang benar, cari guru yang solid, cari guru yang muhsin. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nakhai, dia berkata, para salafus salih jika mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, mereka memperhatikan bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana sholatnya. Baru setelah itu mereka mengambil ilmunya. Ini dalam Sunan Ad-Darimi nomor 534. Yang ketiga, mujahadah. Apa mujahadah? Bersungguh-sungguh dan ihsan, berbuat baik. Bersungguh-sungguh dan berbuat baik. Dijelaskan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang menuntut ilmu itu orang yang berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dan hidayah Allah yang menjanjikan keamanan, yang menjanjikan kebahagiaan, yang menjanjikan kesuksesan, yang menjanjikan keselamatan, itu hanya akan diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan kemudian berbuat baik. Kemudian lanahdiyahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Ketika menuntut ilmu itu ada akhlak yang mulia yang harus ditampakkan. Cara duduk, kemudian tidak boleh memotong pembicaraan, orang yang sedang menyampaikan ilmu atau menjelaskan ilmu. Wal mu'minuna alladzina jahadu a'da Allah, kemudian wa nafsa wa syaitan. Orang yang beriman itu adalah orang yang sungguh-sungguh dalam menghadapi musuh-musuh Allah, baik orang kafir maupun orang munafik, tapi juga bersungguh-sungguh jihad melawan nafsu.
kemudian wasyaiton, dan jihad melawan syaitan. Jadi setidaknya ya, ada 4 musuh ya orang yang beriman itu. Pertama orang kafir, yang kedua orang munafik, yang ketiga dirinya sendiri atau nafsu, dan yang keempat adalah syaitan. Kemudian ya wasbiru ala ya, alal fitan wal adza fi sabillah. Bersabar dalam menghadapi berbagai macam fitnah, bermacam gangguan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayahdihimullahu subulal khair. Pasti Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Kemudian wa yuthabituhum ala siratil mustaqim, dan Allah akan menumbuhkan ya ketika berjalan di atas jalan yang lurus. Dan siapa yang memiliki sifat seperti ini, maka ia telah berbuat baik kepada dirinya dan kepada orang lain. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala lama aman ahsana min khuluqihi. Dan sesungguhnya Allah itu yang maha suci lagi maha tinggi. Sungguh sebenarnya dia akan bersama orang-orang yang berbuat baik dari makhluknya. Itulah barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana afrigh sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh sabra wa thabbit aqdaman wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.